تدرون كم بالأجر اللي تلاقون يوم على المصطفى الهادي تصلون. تدرون بالله يجيب اللي يصلون. صلوا عليه وسلموا قد ما تحبون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. La haula wala quwata illa billahi aliyul azim. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Hasan Basri Lubis selaku dosen pembimbing serta para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Antara beribu rangkai kata hanya satu yang istimewa. Tiada tara, tiada dua, yang selalu tersanjung. For the king of the king, the word of the word, and the giver of everything in this universe is Allah subhanahu wa ta'ala. Biqaulina alhamdulillah. Salawat bertangkaikan salam yang selalu ter-SMS-kan melalui HP keislaman dengan baterai keimanan dengan pusat Al-Quran. Kepada siapa saudara? Kepada Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di era yang serba canggih ini, kebebasan semakin tanpa batas, bahkan mengarah kepada perzinahan. Maka di sini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Pergaulan Islam yang Salah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Janganlah engkau mendekati zina, sesungguhnya itulah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Di dalam Islam ada dua hal yang harus dihindari dalam pergaulan. Yang pertama adalah ikhtilat. Apa itu ikhtilat? Ikhtilat adalah suatu perbuatan antara laki-laki dan perempuan yang mengarah kepada perzinahan. Apalagi zaman sekarang sudah difasilitasi dengan namanya setan kepeng. Pencet sini mudah, pencet sana mudah. Mau cari pasangan yang bagaimana, yang wajahnya bagaimana, setan kepeng siap melayani 24 jam. Apalagi yang belum tahu kenalan, yang sudah kenal pendekatan, yang sudah dekat lengket bagikan permengkaran. Pagi hari engkau chattingan, siangnya engkau telepon-teleponan, sorenya engkau janji-janjian, malamnya engkau ketemuan. Nah, itulah yang namanya ikhtilat. Apalagi zaman sekarang, lidah tak pernah bicara, mata tak pernah memandang. Tetapi sekarang, tangan berbicara dan melihat di mana bebek berada. Betul? Betul. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang kedua adalah berkhalwat. Apa itu khalwat? Khalwat adalah perbuatan yang lebih keji daripada ikhtilat. Karena di dalam perbuatan khalwat ini ada satu pasangan laki-laki dan perempuan. Berdua-duaan dapat yang sahih tanpa hubungan yang sah. Apabila ada laki-laki dan perempuan berdua-duaan dapat yang sahih, maka yang ketiganya siapa saudara? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya yang berbunyi, la yakhluwanna rajulun li imra'atin fa inna shalisuhuma syaiton. Janganlah berkhalwat seorang laki-laki dan seorang wanita tanpa disertai mahramnya, karena sesungguhnya yang menjadi yang ketiga adalah setan. Mengenai setan yang menjadi yang ketiga, Imam Al-Bunawi pernah berkata dalam kitabnya Baitul Qadir bahwa setan akan menjadi yang ketiga di antara laki-laki dan perempuan berdua di tempatnya sepi tanpa hubungan yang sah, dan akan menjadikan syahwat mereka bergejolak. Nauzubillah summa nauzubillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setan akan selalu membisikkan ke dalam telinga manusia tentang kenikmatan dan keindahan. Tapi ingat, kenikmatan keindahan itu hanya bersifat sesaat. Dan kenikmatan keindahan itu bersifat sesaat
hanya akan membawa kita ke dalam jalan penyejalan yang berkepanjangan. Maka dari itu, marilah kita para pemuda-pemudi Islami yang jauhi yang namanya perzinaan. Apalagi zaman sekarang, anak-anak suka mencari kesempatan dalam kesempitan. Tengok kanan, aman. Tengok kiri, aman. Orang tua tak tahu, Pak Guru juga tidak melarang. Tetapi ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat dimanapun kita berada. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wahai para pemuda-pemudi, marilah kita jauhi yang namanya ikhtilat dan khalwat, karena keduanya akan membawa kita ke jalan yang buruk, yaitu perzinaan. Seharusnya bagi kita para pemuda dan pemudi Islami bergaul dengan cara yang Islami pula, karena bergaul dengan cara yang Islami akan membawa kita ke jalan yang benar. Saya ada pantun sedikit untuk mengakhiri pidato saya. Putih-putih bunga melati, harum mewangi di siang hari. Pidato saya cukup di sini. Jika rindu harap dihubungi. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.